是疯了才会人有深刻的在爱着，三餐有你在才算后，我只想要一个越陷越深。才 Di malam hari lagi-lagi Ibu Kisil merasa curiga jika ada masalah rumah tangga anak perempuannya itu. Ia pun menasihati anaknya untuk menyelesaikan masalah dan menghadapinya bukan malah bersembunyi. 能有多复杂？你跟浩宇到底怎么了？ Sementara itu Hao-yu ia dengan berani mengakui pada ayah Kisil jika masalah yang terjadi di rumah tangganya adalah karena ulah dirinya sendiri. Ayah Kisil mengatakan bahwa pertengkaran dalam rumah tangga adalah hal yang biasa dan itu bukan masalah yang besar serta mesti dihadapi dengan tenang. Ayah Kisil pun menyarankan Hao-yu untuk membujuk Kisil dan mengajaknya bicara. Kemudian Hao-yu masuk ke kamar, ia pun mencoba untuk berbicara pada Kisil. Saat itu Hao-yu mengakui kesalahannya dan meminta maaf pada istrinya itu. Ia juga menceritakan bagaimana kepribadian Hao Chen, bahkan hubungan mereka tidak baik semenjak Hao Chen pergi ke luar negeri sampai akhirnya Hao Chen meninggal dunia. Mendengar hal itu membuat Kisil langsung bertanya apakah kakek tidak mengetahui hubungan Hao Chen dengan Sitian. Saat itu Hao-yu merasa bahwa kakeknya tidak mengetahui hal itu, alhasil ia dibuat bingung dengan pernyataan Qin yang mengatakan kakek tidak menyetujui hubungan Hao Chen dan Sitian. Keesokan harinya Hao-yu dan Kisil memberitahu jika Sitian memiliki anak kembar. Anak tersebut adalah Chen dan Xuan. Tak hanya itu mereka juga mencoba mencari tahu lebih lanjut dari orang tua Kisil mengenai Sitian. Ternyata Sitian bukanlah anak kandung orang tua Kisil. Mereka mengadopsinya dari panti asuhan karena ibu Kisil sudah lama tidak memiliki anak. Ia pun membawa pulang Sitian dan menyayanginya seperti anak kandung sendiri, tapi tiba-tiba di tengah ekonomi yang sulit ibu Kisil pun hamil. Setelah itu ayah Kisil terluka di hutan dan keluarga terlilit hutang besar sehingga mereka tidak mampu membesarkan dua anak sekaligus. Mereka pun mengirim Sitian kembali ke panti asuhan dan itu adalah penyesalan terbesar mereka seumur hidup. Ketika kedua orang tua Kisil kembali membawa Sitian, ia terlihat berubah dan seperti orang asing. Kisil pun terdiam mendengar kisah kakaknya yang sangat menyedihkan itu. Kemudian sikap Sitian juga berubah menjadi tidak baik. Ia sering kabur secara diam-diam di malam hari. Ia juga sering bertemu dengan seorang temannya ketika kabur dari rumah. Mendengar hal itu Kisil langsung teringat dengan Qin dan ia pun memperlihatkan foto Qin pada ibunya. Benar saja teman Sitian yang dimaksud ibunya adalah Qin. Setelah itu saat Hao-yu dan Kisil berada di kamar, Kisil mengingat ketika pertama kali bertemu dengan Qin. Qin sempat mengatakan panti asuhan, hal itu membuat mereka bergegas untuk pergi ke panti asuhan tersebut, namun tiba-tiba saja Kisil pusing dan hampir terjatuh. Sesampainya di panti asuhan ternyata panti asuhan tersebut sudah lama ditinggalkan, beruntung mereka dihampiri oleh seseorang dan mereka diberitahu ada satu guru yang masih ada di sekitar sana, alhasil mereka pun bertemu dengan guru tersebut. Saat itu Kisil langsung bertanya mengenai masa lalu Sitian dan Qin. Ternyata nama asli Qin adalah Xiaoqi. Di masa lalu ia sempat disiksa oleh ibu tirinya dan dikembalikan ke panti asuhan. Pada saat itulah ia bertemu dengan Sitian lalu mereka pun mulai sangat dekat seperti kakak beradik. Setelah itu di perjalanan pulang Kisil dan Hao-yu masih membicarakan perihal Sitian dan Qin. Mereka sudah paham jika Qin sekarang sedang ingin balas dendam, namun masih banyak hal yang perlu mereka ketahui dan Kisil pun memutuskan untuk bertemu kembali dengan Qin. Di sisi lain Qin yang dipenuhi dengan rasa dendam kembali mengingat kenangan bersama Sitian. Ternyata hubungannya dengan Sitian sangatlah dekat, bahkan ia rela berkorban demi Sitian. Dan pada scene yang berbeda Hao-yu terbangun dari tidurnya lalu ia menghampiri Kisil yang sedang tertidur. Hao-yu juga memberanikan diri untuk tidur di samping Kisil dan memeluknya. Saat itu Hao-yu menyesali semua yang telah terjadi, namun ia sangat mencintai Kisil, bahkan ia tidak ingin kehilangan Kisil. Kisil yang mendengar semua itu merasa sangat sedih. Keesokan harinya Kisil dan kedua anaknya sudah kembali ke rumah Hao-yu. Tak berselang lama ia mendapatkan telepon dari Tong. Saat itu Tong sangat kesal dengan Kisil karena Kisil tidak memberitahunya apapun di saat ia sedang mengalami banyak masalah.
Di sisi lain Tong benar-benar sangat kesal, bahkan kekesalannya juga bertambah ketika ia menghubungi Lin dan Lin sudah lebih dulu mengetahui masalah Kisil. Tak berselang lama Kisil pun datang menemui Tong. Ia meminta maaf karena menyimpan masalah ini dari dirinya. Sementara itu di perusahaan Haoyu dan Hao Chun sedang berusaha membujuk para pemegang saham agar tidak menggantikan posisinya sebagai CEO di perusahaan Maolin. Kemudian Kisil meminta bantuan Tong untuk membantu Haoyu agar tetap menduduki posisi CEO di perusahaan Maolin.在我相逢，这分钟。